Timbangan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat. Kau remehkan kebaikan sedikit apapun meskipun hanya, itu paling berat kalau ditimbang pada timbangan pada hari kiamat kelak. Setelah hisab, kemudian mizan. Mizan, timbangan. Timbangan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat. Yang pertama sangat detail. Yang kedua adil. Ya. Timbangan Allah sangat detail dan sangat adil. Wa nadha'u mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Timbangan tersebut sangat adil. Dan betapapun beratnya akan ditimbang, tidak ada yang lolos dari timbangan. Timbangan Allah sangat detail, sangat detail. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan amal kebajikan meskipun sebesar zarrah, dia akan lihat hasilnya, akan ditimbang oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan keburukan meskipun sebesar zarrah, akan ditimbang, dia akan lihat hasilnya. Apa kata Luqman kepada anaknya? "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai putraku, kalau kau punya amal meskipun kecil sebesar biji sawi, tersimpan dalam batu, tidak ada yang bisa lihat, dalam batu tengah-tengah, atau kau lemparkan ke angkasa sana di langit, tidak ada yang lihat, atau kau benamkan dalam bumi, enggak ada yang lihat, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan pada hari kiamat, akan ditimbang. Jadi orang kalau melakukan kebajikan, ente kalau taat kepada Allah, ente tutup, tidak ada yang tahu, Allah tahu, jangan khawatir. Meskipun tidak ada orang yang tahu anda melakukan, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Tidak ada yang lolos, semuanya akan dihadirkan. Sebaliknya kalau engkau melakukan kemaksiatan, meskipun kau sembunyi rapat-rapat, tidak ada yang tahu, bersendirian di tengah malam kau bermaksiat, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Jadi semua akan ditimbang. Timbangan sangat detail, detail sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'un lan talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ente senyum itu ada catatannya, ditimbang nanti. Senyuman datang ditimbang. Jangan khawatir. Ya. Fattaqun nar walau bisyakkit tamrah. Takutlah kepada neraka, jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya menyumbang setengah korma. Kalau enggak punya apa kecuali setengah korma, sumbang. Akan ada catatannya, akan ada timbangannya. Jadi timbang ini sangat detail, ya, sangat detail. Nah, apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Datang dalam beberapa riwayat ada 3 model. Ada yang ditimbang adalah amal solehnya. Ada yang dalam riwayat catatan amalnya. Ada dalam riwayat pelakunya, orangnya. Dua-duanya, tiga-tiganya datang dalam hadis atau dalam dalil. Yang pertama, amal soleh ditimbang, banyak dalilnya. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Berarti amal yang ditimbang. Akhlak mulia, tidak hasad, tidak dengki, tawadhu, tidak sombong, tidak menghina orang lain, murah senyum, mudah menolong orang lain. Ini semua namanya akhlak yang mulia. Itu paling berat kalau ditimbang pada timbangan pada hari kiamat kelak. Berarti amal solehnya. Contoh, Nabi SAW mengatakan, "Alhamdulillah tamla'ul mizan." Subhanallah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah, alhamdulillah memenuhi timbangan. Berarti zikirnya yang ditimbang, amalnya juga. Nabi SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, habibatani ilar rahmani, thaqilatani fil mizan." 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, dicintai oleh Allah namun berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ditimbang berarti apa? Amal. Ya.
Ini dalil tentang ditimbang adalah amal. Dalam sebagian riwayat yang ditimbang adalah catatan amal. Ya, ditimbang adalah catatan amal. Seperti hadis yang masyhur tentang sahibul bitaqah. Kata Nabi SAW, yusahu bi rajulin min ummati, fayunsharu lahu tis'un wa tis'una sijillan, kullu sijillin maddul basar. Pada hari kiamat kelak dipanggillah salah seorang dari umatku di hadapan khalayak. Allah ingin muliakan dia. Maka dibukakan bagi dia 99 catatan gulungan catatan amal. Setiap gulungan catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apakah ada yang kau ingkari dari ini semua? Kata dia, tidak ada ya Rabb. Ya. Hal zalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikatku zalim kepada engkau? Mungkin ada salah catat. Mungkin malaikat salah catat. Harusnya melirik ditulis melotot. Enggak, malaikat detail tulisnya. Ada yang salah catat? Enggak ya Allah. Ada yang salah? Enggak. Dia ketakutan dia. Maka kata Allah, innaka lan tudzlamal yaum. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkan bagi dia bitaqah, tertulis la ilaha illallah Rasulullah. Satu bitaqah. Maka dia berkata, ya Allah, ya Rabbi, aina hadhil bitaqat? Aina hadhil bitaqah min hadhi sijillat? Ya Rabbku, apa pengaruhnya kartu ini dengan catatan amal maksiat yang begitu banyak? Kata Allah, innaka lan tudzlamal yaum. Kau tidak akan dizalimi. Begitu ditimbang, ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya yang ditimbang catatannya. Yang ditimbang apa? Catatannya. Dalam sebagian riwayat juga yang ditimbang pelakunya. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud, tatkala Ibnu Mas'ud sedang bersama para sahabat, tiba-tiba ada angin berhembus sehingga tersingkaplah kedua betisnya yang kurus, maka para sahabat, sebagian sahabat tertawa. Nabi SAW bertanya, mimma tathakun, apa yang buat kalian tertawa? Kata para sahabat, min diqati saqaihi ya Rasulullah, karena kurusnya betisnya Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Sungguh dua betis Ibnu Mas'ud kalau ditimbang pada hari kiamat kelak lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi kalau orang kurus tapi imannya kuat jadi berat. Kalau gemuk imannya kuat juga berat. Sebaliknya orang-orang kafir yang badannya besar-besar tidak ada nilainya di timbangan pada hari kiamat kelak. Dari sini ternyata ada tiga yang ditimbang. Kata para ulama, terserah Allah. Terkadang yang ditimbang amal solehnya, terkadang catatan amal, terkadang pelakunya. Tapi ini semua kembali kepada amal soleh. Berat ringannya kembali kepada apa? Amal soleh. Tapi terserah Allah mau timbang. Nah, sebagian orang-orang ahlul bidah mengingkari adanya timbangan. Kata mereka, gimana amal soleh? Amal soleh kan abstrak. Bagaimana mau ditimbang? Kita bilang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak hadis disebutkan amal soleh akan datang dalam bentuk seorang manusia. Disebutkan juga Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang seperti awan atau sekumpulan burung yang menaungi. Allah datangkan, terserah. Ya, bagaimana cara orang menimbang itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah mengatakan Allah apa? Akan menimbang amal soleh tersebut. Nah, setelah ditimbang, maka ada tiga kemungkinan. Setelah ditimbang, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, pahala lebih berat daripada dosa. Yang kedua, pahala lebih ringan daripada apa? Dosa. Yang ketiga, pahala sama dengan dosa, sama-sama berat. Adapun kalau pahala lebih berat daripada dosa, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radhiyah. Barang siapa yang pahalanya lebih besar daripada dosa, maka dia akan masuk apa? Surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun yang pahalanya lebih ringan daripada dosa, fa ummuhu hawiyah, tempat nerakanya tempat kembalinya ke mana? Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah, neraka jahanam yang dipanaskan. Neraka. Timbang, setelah dihisab, diklasifikasi timbang, ternyata lebih ringan pahala daripada dosa, maka masuk apa? Neraka
Jahannam. Orang kalau pahalanya lebih dosa ini orang keterlaluan. Orang kebangetan, parah. Kenapa? Karena metode Allah dalam menghitung pahala dan dosa, Allah lebih membanyakkan pahala. Bayangkan, dosa kalau kita lakukan maksiat satu cuma dihitung satu. Kalau pahala bisa berlipat ganda 10, bisa 100, bisa 700, bisa lebih daripada itu. Jadi kalau ternyata setelah ditimbang dosanya lebih berat, berarti orang ini sangat parah. Sangat parah. Taib. Bagaimana kalau pahala sama dengan dosa? Kalau pahala sama dengan dosa, ini yang disebut dengan Ashabul A'raf. Al-A'raf adalah suatu tempat yang agak tinggi yang terletak antara surga dan neraka yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka berada di antara surga dan neraka. Kemudian mereka melihat penghuni surga, ditahan mereka, nasibnya tidak tahu. Kenapa? Karena pahala sama dengan dosa. Kebajikan sama dengan kemaksiatan. Mereka melihat penghuni surga. Ya. Salamun alaikum, kata mereka, keselamatan kepada kalian wahai penghuni surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka tidak masuk surga padahal mereka ingin masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari. Tiba-tiba mereka dipalingkan melihat kepada penghuni neraka jahanam. Mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin. Ya Rabb kami, jangan masukkan kami bersama orang-orang neraka. Mereka ditahan oleh Allah dalam waktu yang Allah kehendaki. Setelah itu ujung-ujungnya mereka akhirnya masuk surga. Tapi tidak langsung, mereka ditahan terlebih dahulu. Taib. Ini 3 kemungkinan setelah ditimbang.